Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي بعد ولا رسولا. وقال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan tentu semuanya ini atas inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk bisa melangkahkan kaki di masjid ini untuk melaksanakan salat berjamaah. Maka tidak ada ungkapan selain ungkapan yang paling besar adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat banyak, luas, yang mana dengan nikmat tersebut kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, maka hendaknya kita untuk pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri segala nikmatku, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Namun sebaliknya, jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka tunggulah azabku. Azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, ternyata di ayat yang lain pula Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Namun ternyata betapa sedikit daripada hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba yang sedikit, yaitu hamba-hamba yang banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan petaka lisan. Ya. Lisan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah merupakan salah satu dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ya. Jadi lisan ini adalah nikmat Allah, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sekaligus amanah. Ya. Amanah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ketika kita tahu bahwasannya lisan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka suatu kewajiban ya
Wajib bagi kita untuk menjaga amanah tersebut. Nah, bagaimana cara kita agar menjaga amanah tersebut adalah dengan memanfaatkan amanah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan ini, amanah yang Allah berikan ini menjadi bencana bagi kita. Ya. Menjadi apa? Menjadi bencana bagi kita, bahkan bisa menjerumuskan seseorang kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mendapatkan kebahagiaan, ya, disebabkan karena apa? Disebabkan karena lisan mereka. Mereka menjaga lisan-lisan mereka dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, betapa banyak orang yang mendapatkan, ya, hidupnya penuh dengan kesengsaraan disebabkan karena apa? Karena mereka tidak menjaga lisan-lisan mereka. Mereka tidak mau, ya, enggan menahan lisannya dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi boleh dikatakan lisan ini ibarat sebuah pisau yang bermata dua. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan lisan ini. Ya, ibarat pisau tadi, kalau seseorang itu memanfaatkan pisau tersebut, ya, untuk perkara-perkara yang mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya, ya, dan dia gunakan pisau tersebut untuk perkara-perkara yang positif, maka hasilnya pun baik, positif. Sebaliknya, jika pisau tersebut dia gunakan, ya, misalnya untuk membunuh orang, ya, nah tentu ini akan menyeret dia kepada lembah kebinasaan. Ya, jadi tergantung, ya, begitupun lisan ini, bagaimana seseorang menggunakannya. Sekali lagi kembali pada awal perbincangan kita tadi, bahwa lisan ini adalah amanah. Mari kita jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan kita menggunakan untuk apa? Untuk perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya lisan ini, ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Ya. Tidaklah lisan ini, ya, tidaklah suatu ucapan, melainkan ucapan tersebut ada malaikat yang akan mengawasinya, ya, yang akan mencatatnya. Ya. Sekecil apapun, ya, lisan kita ini yang kita ucapkan, maka itu akan dicatat oleh para malaikat. Ya. Kalau kita senantiasa membasahi lisan kita ini dengan zikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas itu akan membawa dampak positif bagi kehidupan dia, terutama bagi hatinya, ya, karena pada hakikatnya dengan seseorang berzikir, banyak berzikir kepada Allah, maka akan menjadikan hatinya tenang, ya, tidak gundah gulana. Makanya betapa banyak kita dapati sebagian daripada manusia, mereka mencari kebahagiaan, ya, kebahagiaan yang semu, ya, yang mana kebahagiaan untuk menenangkan, ya, pikiran mereka, jiwa mereka, ya, di luar daripada keridhaan Allah, maka jelas ketenangan tersebut tidak bertahan lama atau bersifat semu. Namun ketika seseorang, ya, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika menginginkan ketenangan hati, maka mereka senantiasa menghiasi lisan-lisan mereka dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika lisan itu dihiasi dengan apa? Penyakit-penyakit lisan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas itu akan menyebabkan, ya, dirinya, hatinya, jiwanya menjadi kosong, bahkan bisa dimasuki oleh syaitan maupun iblis. Nah, melalui jalur-jalur seperti inilah betapa banyak orang jatuh kepada kesesatan disebabkan karena apa? Jauh daripada zikrullah. Ya. Kaum muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Jadi bahwasannya lisan ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah adalah kunci kebahagiaan. Kalau seseorang ingin mendapatkan salah satu dari pintu-pintu kebahagiaan, ya, kuncinya adalah salah satunya adalah dengan lisan. Bagaimana kita memanfaatkan lisan tersebut untuk perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saking besarnya kedudukan lisan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa rijlaihi admanu lahul jannah. Lihat bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin bagiku, maksudnya apa? Yaitu mereka menjaga lisan-lisan mereka dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selain dia menjaga lisannya, kemudian dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka atmanu lahul jannah, maka aku jamin baginya surga. Muttafaq alaih. Lihat bagaimana kedudukan seseorang ketika menjaga lisannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Nabi sendiri yang akan menjadi penjamin baginya surga. Di samping dengan seseorang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan dikatakan seseorang belum dikatakan sebagai imannya sempurna kalau dia tidak menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian dia beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia untuk berkata yang baik. Berkata yang baik yang seperti apa? Adalah dengan kita menghiasi lisan-lisan kita ini apa? Dengan zikrullah tadi. Inilah perkataan yang baik. Atau jika kita tidak mampu untuk menjaga lisan kita dari perkara-perkara atau dari perkataan-perkataan yang sia-sia, atau bisa jatuh kepada perkataan-perkataan yang mengandung di dalamnya kesyirikan, maka lebih baik diam, kata Nabi SAW. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik, atau tidak, diamlah. Karena dengan diam itu bisa menyelamatkan seseorang dari perkataan-perkataan yang di dalamnya mengandung kesia-siaan. Apalagi terjerumus dari perkataan-perkataan yang membawa kepada kekufuran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagaimana ya judul tema kita pada hari ini, yaitu petaka lisan, ya, lisan yang tidak bertulang. Ya, kita tahu, ya, bahwasannya lisan ini kalau kita ya merasakannya jelas tidak bertulang, tapi nggak tahu kalau mungkin ada ahli yang mengatakan memang lisan itu ada tulangnya, cuma bukan berbentuk tulang yang keras mungkin ya. Wallahu a'lam. Tapi yang kita rasakan bahwasannya ya, kita yang tidak memahami ilmu kedokteran, masalah keanggotaan tubuh apa dan sebagainya, ya kita rasakan memang lidah ini tidak bertulang, lembek, ya. Nah, saking tidak bertulangnya maka mudah dia mengeluarkan kata-kata. Entah itu perkataan yang baik maupun perkataan yang buruk. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara petaka yang pertama atau penyakit lisan ya, yang seharusnya wajib bagi kita untuk menyembuhkan diri ya dari petaka tersebut, penyakit lisan tersebut adalah yang pertama, yaitu berdusta. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berdusta ini adalah
oleh sebagian besar, ya, menganggap remeh. Sebagian besar manusia menganggap remeh. Padahal dusta ini bisa jadi membawa seseorang itu kepada kemunafikan. Bahkan bisa menjerumuskan seseorang itu kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min alamatil munafiq salasah. Ada 3 ciri, ya, tanda daripada orang-orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama atau ciri yang pertama, idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara maka banyak dustanya, banyak bohongnya, ya. Kemudian ciri yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji maka dia menyalahi janjinya tersebut. Ini tanda yang kedua, ciri yang kedua. Kemudian wa idza tumina khana. Ciri yang ketiga, jika dia diberikan suatu amanah, di suatu yang dipercayakan untuk dia memegangnya, namun ternyata dia mengkhianatinya. Yang pertama adalah apabila dia berbicara, idza hadasa kadzab. Kalau dia berbicara maka dia berdusta. Kemudian yang ketiga tadi, kalau dia diamanahi maka dia mengkhianatinya. Nah, boleh jadi ini lisan tadi yang telah saya sampaikan tadi, bahwasannya lisan ini selain daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, ternyata dia merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi kita untuk menjaga amanah tadi. Nah, jika kita, ya, mengkhianati amanah tersebut, lisan yang Allah berikan kepada kita ini berupa amanah ini, kalau kita mengingkarinya, tidak amanah, maka boleh jadi jatuh pada ciri-ciri kemunafikan. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam sebuah hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kepada kita untuk betul-betul, ya, menjauhkan diri kita dari yang namanya dusta. Alaikum bil kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhkanlah diri kalian dari yang namanya dusta, bohong. Karena sesungguhnya dusta, berbohong itu apa? Merupakan perbuatan yang tercela. Sedangkan perbuatan tercela itu bisa membawa, bisa mengantarkan seseorang itu ke dalam apa? Ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau seseorang sudah terbiasa berdusta, bahkan itu sudah menjadi hobinya, dusta merupakan hobinya, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah dengan yang demikian. Karena bisa menjerumuskan seseorang ke dalam apa? Ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita dengar neraka ini, ya, ibarat masuk ke kuping kanan, keluar ke kuping kiri, atau sebaliknya boleh jadi. Ya. Karena baru merasakan neraka itu. Namun ketika naudzubillah min dzalik, ya, kalau bujur-bujur neraka itu dirasakannya, ya, niscaya mungkin dia akan meninggalkan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi berdusta. Nah, ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sekali-kali kita menganggap remeh,
yang namanya apa? Dusta ini. Karena sekali lagi itu bisa menyeret seseorang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengancam seseorang yang berdusta, ya, yang mana dia membuat cerita-cerita lucu, ya, membuat cerita-cerita lucu agar orang lain itu bisa tertawa disebabkan karena cerita-cerita lucu dia. Akan tetapi cerita lucu tersebut mengandung kedustaan, ya. Apalagi, ya, cerita-cerita tersebut mereka membawa, ya, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan lelucon mereka. Maka di antara jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara adab-adab seseorang, ya, ketika dia bercanda, maka tidak selayaknya seseorang membawa-bawa nama-nama Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika ada orang yang, ya, yang berbicara, ya, atau menceritakan suatu cerita yang lucu, kemudian dia membawa ayat-ayat Allah, ya, atau mempelitirkan, ya, istilahnya memplesetkan ayat-ayat Allah, ya, maka orang tersebut adalah orang yang tidak beradab terhadap ayat-ayat Allah, ya. Apalagi sampai di dalamnya mengandung kedustaan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman dengan ancaman yang keras kepada orang-orang yang senantiasa bercerita dengan cerita lucu namun di dalamnya mengandung kedustaan, ya. Ini hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, agar membuat orang lain senang, bahagia, tertawa disebabkan karena ceritanya, namun ternyata cerita tersebut mengandung kedustaan. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Perhatikan, ya, perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wailun liman yuhaddisu fayakdhibu liyudhika bihil qauma, wailun lahu, wailun lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah bagi orang-orang yang berdusta, yang membuat orang lain tertawa disebabkan karena cerita dusta tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lahu, wailun lahu. Di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi tidak mengucapkan wailun lahu sekali saja, ya, tetapi 3 kali. Ya. 3 kali, yang pertama wailun lahu, kemudian pada yang terakhir 2 kali Nabi menyebutkan wailun lahu, wailun lahu. Ini menunjukkan bagaimana kerasnya Nabi, ya, ancaman betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang bercerita yang di dalamnya mengandung dusta. Ya. Banyak di tengah-tengah kita, ya. Betapa banyak di tengah-tengah kita, ya, orang yang menganggap remeh, dianggap remeh ini, ya, oh enggak apa-apa, asalkan mereka senang. Oh tidak apa-apa, asalkan mereka bahagia. Tetapi membuat orang senang ataupun bahagia tidak mesti harus bercerita yang di dalamnya mengandung kedustaan, tidak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah kita. Ya. Rasulullah SAW, ya, beliau pun apa? Bercanda, ya. Beliau bercanda. Namun bercanda beliau tidak sampai mengandung di dalamnya berdusta. Ya, beliau bercanda, ya, dengan para sahabat-sahabatnya, dengan istri-istri beliau, ya. Bahkan membuat, ya, para sahabat-sahabat tersenyum. Begitupun istri-istri beliau tersenyum disebabkan karena candaan beliau, ya. Namun candaan-candaan yang dilakukan oleh beliau, begitupun para sahabat, tidak mengandung di dalamnya yang namanya dusta.
Baik jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang pertama. Di antara petaka-petaka lisan atau penyakit-penyakit lisan yang wajib bagi kita untuk menjauhkan diri kita darinya. Kemudian yang kedua, yaitu ghibah atau menggunjing, Pak. Ghibah ini, Pak, adalah sesuatu yang sangat nikmat dan lezat. Nah, dan ghibah, menggunjing ini tidak 100% hanya dimiliki oleh ibu-ibu maupun kaum wanita. Ya. Jadi ibu-ibu maupun para perempuan, mereka tidak terima juga kalau dikatakan mereka sebagai sumber daripada ghibah ataupun menggunjing. Ya, maka tidak 100% mereka, cuma kebanyakan mereka. Ya. Ghibah ataupun menggunjing ini ada juga kepada kaum laki-laki. Hatta dikatakan bapak-bapak pun juga. Ya. Kakek-kakek pun juga. Nah, mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka berbicara, ya, ternyata apa? Di dalamnya mereka menggunjing. Apalagi yang mereka bicarakan, ya, tempat yang mereka adakan pembicaraan tersebut di masjid lagi. Saya contohkan, Pak. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Duduklah, ini bapak-bapak lagi sambil menunggu sholat berikutnya, sholat isya. Setelah sholat maghrib, mereka nunggu sholat isya. Lawas kada melihat Sidin, Pang. Maksudnya kan, udah lama nggak melihat Bapak Fulan. Oh iya ya, nyambung tuh. Oh iya, lawas memang nggak melihat. Kemana yuk sambung lagi Bapak yang satu? Iya. Semalam tuh ulun lihat. Terus lanjut. Padahal apa? Mereka membicarakan aib. Ya. Sampai apa? Menjatuhkan kehormatannya. Kenapa tidak sholat? Atau jangan-jangan, kalau sudah masuk jangan-jangan itu sudah tuh. Nah, ini masuk nanti pada perkara dzan nanti, prasangka buruk. Nah, tidak sadar mereka bahwasannya mereka telah membicarakan aib, menggibah. Ya. Maka yang seperti itu harus segera dipotong, Pak. Ya, ketika memang saya sampaikan, ketika seseorang itu, ya, ibarat, ya, membicarakan aib orang itu, ada sesuatu makanan yang sangat lezat. Ya, kalau makanan yang lezat itu, Pak, nggak mungkin kita berhenti, pasti ya terus, karena lezat, enak untuk dimakan. Ya, begitupun ghibah itu. Maka segera dipotong dengan mengalihkan pembicaraan. Bahkan ghibah sekarang ini, ya, sudah menjadi konsumsi, bahkan disiarkan di televisi dan menjadi tontonan yang ditunggu-tunggu, terutama di kalangan para ibu-ibu. Nah, sambil motong bawang, sambil buka televisi. Ada kabar apa tuh? Nah, dan ini adalah tugas kita, Pak, bapak-bapak yang memiliki istri. Adapun yang belum memiliki istri, mungkin diingatkan ibunya atau saudari-saudarinya. Adapun yang sudah menikah, maka kita ingatkan, ya, istri-istri kita maupun anak-anak kita. Ya. Karena itu tugas kita dan kewajiban kita. Ya. Taib, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsm
wala tajassasu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka-prasangka yang buruk. Ya. Karena sebagian dari prasangka-prasangka itu di dalamnya mengandung dosa, Pak. Ya. Jadi prasangka ini, Pak, lebih banyak mengarah kepada perbuatan dosa. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jauhkan diri kita dari yang namanya apa? Mencari-cari kesalahan orang. Ya. Mencari aib orang lain. Tapi dia tidak melihat ternyata aib dia lebih besar ketimbang orang yang dia cari-cari kesalahannya atau aibnya. Naam. Dia tidak sadar bahwasannya apa? Aibnya lebih besar. Bahkan mungkin apa? Kesalahan-kesalahan pada dia lebih besar. Maka jangan, usahakan jauhkan diri kita daripada apa? Ya, mencari-cari kesalahan orang lain itu jangan. Jauhkan dari diri kita. Ya. Nah, dari situlah ya syaitan. Nah, ini hebatnya syaitan itu. Syaitan itu sudah berpengalaman, Pak. Ya, sudah ratusan tahun. Ya, sejak dikeluarkan mereka. Ya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari surga. Ya. Bagaimana mereka berusaha ya menjerumuskan manusia ya daripada apa? Ke lembah kenistaan. Makanya syaitan itu berpengalaman. Dia tahu celah-celah itu. Oh, ini celahnya ini. Dan masing-masing masing-masing di antara kita ini ada titik lemahnya, Pak. Nah, titik lemah itulah yang akan menjadi incaran daripada syaitan, iblis dan keronco-keronconya. Nah, kalau dia tidak bisa digoda dengan harta, ya, kekayaan, jabatan, maka dia ya diseret ke dalam fitnah syahwat, yaitu syahwat kepada wanita. Kalau dia tidak bisa diseret kepada wanita, maka mungkin bisa jadi kepada tahta, harta, jabatan. Nah, dia berusaha mencari celah-celah kita, titik kelemahan kita. Nah, atau orang yang tidak mampu menjaga lisannya, ya, tidak mampu menjaga lisannya ini, maka dia berusaha bagaimana lisan dia ini apa? Terjatuh ke dalam apa? Perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi petaka yang kedua, penyakit yang kedua daripada penyakit-penyakit lisan ini adalah ghibah, mengunjing. Ini hendaknya wajib bagi kita untuk menjauhkan diri kita dari penyakit yang kedua ini. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara petaka lisan ataupun penyakit-penyakit lisan, yaitu mudah mencela. Nah, inilah kenapa seseorang itu mudah mencela, berkata kotor, seenaknya ngomong. Ini mulut saya, terserah saya. Nah, ini bisa jadi jatuh kepada apa? Pintu-pintu syaitan, ya, dalam menjerumuskan manusia, ya, ke dalam perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari awal tadi saya menyebutkan bahwasannya lisan ini apa? Tidak bertulang. Nah, tidak bertulangnya inilah
mudah mencela, mudah berkata-kata kotor, ya, mudah memberikan julukan-julukan yang buruk kepada temannya. Nah, ini juga tidak boleh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Ya. Mencela yang seperti ini tidak boleh. Apalagi memberikan julukan kepada si fulan dengan julukan-julukan yang tidak pantas, ya, yang tidak cocok. Ya, dijuluki, ya, julukan seperti binatang. Dan ini banyak dilakukan oleh anak-anak. Ini banyak dilakukan oleh anak-anak. Dan ini adalah tugas kita bersama. Tugas orang tua dan tugas para guru-guru. Nah, orang tua juga tidak boleh melepaskan 100% pendidikan anak itu kepada guru. Nah, tidak. Itu melepas tanggung jawab namanya. Ya. Tidak demikian, tetapi saling bekerja sama. Ya. Para guru itu bersifat membantu. Ya. Kalau berdasarkan ahli pendidikan itu katanya 60% itu pendidikan lebih banyak kepada orang tua di rumah. Adapun 40% itu kepada guru. Nah, berarti lebih banyak orang tua. Nah, mereka harus lebih banyak mengajarkan, ya, anak-anak itu dengan perkataan yang baik. Jangan suka mengejek. Ya. Kalau oleh sebagian orang, oh enggak apa-apa anak-anak kok mengejek itu tidak jadi masalah. Jangan. Yang dianggap remeh itulah yang bisa menjadi bahaya. Boleh jadi itu akan kebiasaan buruk tersebut akan dibawa sampai dia dewasa. Maka jangan heran kalau kita mendapati bapak-bapak yang sudah umur 50 tahun masih suka memberikan ejekan. Oh, ini berarti sejak kecil seperti itu dia. Iya. Adakah hasil seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Heran kan kalau seandainya ada bapak-bapak atau kakek-kakek lah, ya, memberikan julukan-julukan. Nah, itu jangan. Apalagi memberikan contoh kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya. Ya. Baik, kita dengarkan azan dulu. Insyaallah kita saya sebutkan tinggal 2 poin lagi nanti. Ya. Baik, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, masih pada surat yang sama, Al-Hujurat ayat ke-11. Di sini saya langsung bacakan terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan laki-laki yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan mereka merendahkan kumpulan perempuan-perempuan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka jangan suka kita merendahkan orang lain, mengejek orang lain, atau mencari-cari keburukan orang lain. Boleh jadi orang yang diejek, orang yang direndahkan itu lebih baik daripada kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita agar jangan suka merendahkan orang lain atau memberikan julukan-julukan yang buruk kepada orang lain, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Maka sekali lagi, boleh jadi orang yang kita rendahkan tadi, orang yang kita ejek tadi, atau memberikan julukan-julukan yang buruk yang tidak pantas, boleh jadi orang tersebut orang yang lebih baik daripada kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Yaitu janganlah kalian mencela saudara kalian sesama muslim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ini, janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Yang dimaksud di sini apa? Jangan kalian mencela saudara kalian sesama muslim. Subhanallah. Jangan kalian mencela saudara kalian sesama muslim. Saudara muslim ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat satu bangunan. Yang satu bangunan saling mengokohkan. Jika bangunan tersebut tidak kokoh, runtuh, maka bangunan tersebut pasti runtuh semuanya. Dan ibarat satu jasad juga. Jika tubuh yang satu mengalami kesakitan, maka pasti anggota tubuh yang lain pun akan merasakan kesakitan.
dan merasakan demam. Itulah seorang mukmin yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu mereka adalah bersaudara. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa mukmin itu bersaudara, maka tidak selayaknya kita antara muslim yang satu dengan muslim yang lain saling merendahkan, ya, menyebarkan aibnya. Ya. Nah, ini semua tidak dibenarkan di dalam agama kita. Makanya, ya, di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, sibabul muslim fusuk, wa qitaluhu kufr. Mencela seorang muslim itu adalah suatu kefasikan, perbuatan kefasikan. Sedangkan membunuhnya, menghilangkan nyawanya adalah suatu kekufuran. Mencelanya itu suatu perbuatan kefasikan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Apalagi sampai menumpahkan darahnya adalah suatu kekufuran. Ya. Darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Ya. Menyakitinya, menzoliminya, ya, tidak benar. Ya. Kemudian yang selanjutnya, di antara penyakit lisan itu, atau petaka-petaka lisan yang bisa menjerumuskan seseorang kepada siksa Allah adalah namimah, mengadu domba. Namimah, mengadu domba ini, ya, hendaknya kita untuk berhati-hati. Di sini saya kisahkan bagaimana Nabi SAW melewati kuburan bersama sahabatnya, di mana kuburan tersebut, ya, ada dua. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mendengar di kubur tersebut siksaan yang sangat pedih. Maka ketika Nabi SAW menghampiri kedua kuburan tersebut, maka Nabi SAW mengabarkan kepada sahabatnya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya kuburan yang pertama ini, ya, kenapa dia disiksa? Karena dia mengadu domba, namimah, membuat permusuhan, ya, menjadikan persaudaraan yang terjalin menjadi menjadi terputus, silaturahmi kekeluargaan menjadi terputus, disebabkan karena namimah, adu domba. Kuburan yang kedua, dia disiksa karena tidak bersih, ya, dalam mencuci air kencingnya, ya, kemaluannya dibiarkan begitu saja. Habis dia buang, ya, sudah keluar tanpa dicuci lagi. Ataupun percikan-percikan tersebut. Ya. Oleh sebagian besar manusia itu adalah perkara yang kecil, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang besar. Bahkan bisa menyebabkan dia disiksa di dalam kubur. Ya. Kemudian yang terakhir, di antara penyakit petaka lisan yang wajib bagi kita untuk menghindarinya adalah perkataan yang keji. Ya. Perkataan yang keji di sini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang senantiasa di lisannya selalu mengeluarkan perkataan-perkataan keji lagi kotor. Ya. Perkataan keji lagi kotor. Ini adalah perkataan-perkataan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sudah dibenci oleh Allah, ya, bagaimana mungkin seseorang itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Perkataan keji itu seperti apa? Ya. Perkataan keji itu, ya, puncaknya apa? Perkataan yang mengandung di dalamnya kekufuran. Ya. Perkataan yang di dalamnya termasuk merendahkan Allah dan Rasul-Nya. Perkataan yang kotor, ya. Bagaimana perkataan-perkataan tersebut tidak pantas untuk diucapkan dan tidak layak untuk didengarkan. Ya. Apalagi yang mendengar itu adalah siapa? Daripada anak-anak kita, yang mana mereka akan mendengar, kemudian ya, kata-kata tersebut akan tersimpan di atas memori mereka dan akan mereka terus ingat. Ya. Maka di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkataan keji, perkataan kotor itu sangat mudah diingat, Pak. Iya. Sangat-sangat mudah diingat, apalagi sampai dipraktekkan. Akan tetapi kalau berupa nasihat-nasihat, perkataan-perkataan yang baik, ya, ibarat, ya, ibarat angin yang berhembus, ya, yang berlalu begitu saja tanpa memiliki bekas. Adapun perkataan-perkataan keji kotor lainnya, ya, itu sangat kuat, melekat sekali. Maka kita hendaknya untuk betul-betul menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.